Assalamualaikum, saya Desri Murgiantari dari kelas 11 IPA 4. Video ini merupakan tugas sejarah untuk menceritakan beberapa perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Perang Diponegoro. Latar belakang perlawanan. Sebab-sebab umumnya, rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. Kaum bangsawan merasa dikurangin haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. Campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tatanan cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang-orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Sebab-sebab khusus. Pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegarejo merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Yang membantu Pangeran Diponegoro diantaranya adalah Kyai Mojo, Sentot Alibasa Prawirodirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat pergerakannya ialah di Selarong. Sistem yang dipergunakannya adalah perang gerilya dan perang sabil. Jalannya perlawanan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari tanggal 20 Juli tahun 1825. Belanda dalam rangka membuat jalan baru memerintahkan untuk memasang anjir, yaitu panjang atau patok. Secara sengaja pemasangan anjir ini melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegarejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencambuti anjir tersebut. Berawal dari insiden anjir inilah meletus perang Diponegoro. Dalam perlawanannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, yaitu paman Pangeran Diponegoro, Alibasa Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda, Kyai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Untuk mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan usaha dan tipu daya untuk mematahkan perlawanan, yang antara lain sebagai berikut. Siasat Benteng Stelsel yang dilakukan oleh Jenderal de Kock pada tahun 1827. Siasat bujukan agar perlawanan menjadi reda. Siasat pemberian hadiah sebesar Rp20.000 kepada siapa saja yang menangkap Pangeran Diponegoro. Dan siasat tipu muslihat, yaitu ajakan berunding dengan Pangeran Diponegoro dan akhirnya ditangkap. Akhir perlawanan. Perang Diponegoro berakhir setelah Belanda berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di kota Magelang pada tahun 1830. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Semarang, Batavia, Manado, dan berakhir di Makassar. Pangeran Diponegoro akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang Padri, perlawanan rakyat Sumatera Barat terhadap Belanda. Latar belakang. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 hingga 1837. Perang ini digerakkan oleh para pemburu Islam yang sedang konflik dengan kaum adat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri atau ulama dengan kaum adat. Kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat seperti berjudi, menyambung ayam, dan mabuk. Perebutan pengaruh antara kaum adat dan kaum ulama. Jalannya perlawanan. Fase pertama yaitu pada tahun 1821 hingga 1825. Pada fase pertama, dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan penjegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Perlawanan dipimpin oleh Tuanku Pasaman, sedangkan Belanda dibantu pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat. Pada periode tahun 1821 hingga 1825, serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Karena Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri, maka Belanda mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824, tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol juga tidak keberatan dengan adanya perjanjian tersebut. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perjanjian perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Kemudian,
Belanda juga memaksa Tuanku Mansiangan dari kota Lawas untuk berunding, tetapi ditolak. Tuanku Mansiangan justru melakukan perlawanan, tetapi Belanda lebih kuat. Belanda membakar pusat pertahanan dari Tuanku Mansiangan dan kemudian ia ditangkap. Tindakan Belanda itu telah menimbulkan amarah kaum Padri Alahan Panjangan dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol menggelorakan kembali semangat untuk melawan Belanda. Dengan demikian, perlawanan kaum Padri masih terus berlangsung di berbagai tempat. Fase kedua, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Bagi Belanda, tahun itu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Pada tanggal 15 November tahun 1825, ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap, Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga, yaitu terjadi pada tahun 1830 hingga 1837 atau 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, semua kekuatan Belanda dikonsentrasikan ke Sumatera Barat untuk menghadapi perlawanan kaum Padri. Dimulailah Perang Padri fase ketiga. Pada pertempuran fase ketiga ini, kaum Padri mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Dengan demikian, kekuatan para pejuang dari Sumatera Barat akan meningkat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan kaum adat itu bergerak ke pos-pos tentara Belanda. Datanglah bantuan pasukan dari Jawa pada tahun 1832. Maka Belanda semakin meningkatkan ofensifnya terhadap kekuatan kaum Padri di berbagai daerah. Kemudian dikeluarkan Plakat Panjang. Plakat Panjang adalah pernyataan atau perjanjian khidmat yang isinya tidak akan ada lagi perperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman Plakat Panjang ini, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian dengan para pemimpin Padri. Isi perjanjian Plakat Panjang pada tahun 1833 antara lain: 1. Penduduk dibebaskan pembayaran pajak atau kerja rodi. 2. Belanda akan menjadi penengah jika timbul perselisihan antara penduduk. 3. Perdagangan dilakukan hanya dengan Belanda. 4. Penduduk boleh mengatur pemerintahan sendiri. Akhir perlawanan. Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak pada tanggal 25 Oktober tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Kemudian, ia dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839, ia dibuang ke Ambon dan pada tahun 1841, ia dipindahkan ke Manado sampai akhirnya meninggal dunia pada tanggal 6 November tahun 1864. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Latar belakang perlawanan. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang berpindah dari Malaka menuju ke Aceh. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Portugis mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan, yaitu dengan mengganggu para pedagang yang akan berdagang di Aceh. Hal ini telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Jalannya perlawanan. Rakyat Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639 terus berupaya untuk mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan seluruh kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Akhir perlawanan. Portugis tidak berhasil menguasai Aceh dan begitu juga dengan Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka adalah VOC pada tahun 1641. Perlawanan Patimura dan rakyat Maluku terhadap Belanda.
Latar belakang. Kepulauan Maluku dengan rempah-rempahnya mendapat julukan Mutiara dari Maluku yang senantiasa diburu oleh orang-orang barat. Pemerintah kolonial Hindia Belanda berkeinginan untuk melakukan kegiatan monopoli di Maluku. Beban rakyat semakin berat, sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Ditambah lagi terdengar desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan. Para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku, ditambah dengan sikap arogan residen Saparua. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan adalah Thomas Matulesi yang kemudian terkenal dengan gelarnya Patimura. Selain Patimura, juga tampil tokoh-tokoh seperti Christina Martha Tiahahu, Thomas Patiwell, dan Lukas Latumahina. Gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku kemudian menuju benteng Dorset dan dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Selanjutnya, Patimura memusatkan perhatian untuk menyerang benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Melihat gelagat Patimura, maka pasukan Belanda di benteng ini diperkuat di bawah komandannya Groot. Patroli juga terus diperketat. Oleh karena itu, Patimura gagal menembus benteng Zeelandia. Upaya perundingan mulai ditawarkan, tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya, Belanda mengerahkan semua kekuatannya termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Dorset. Pada Agustus tahun 1817, Saparua diblokade. Benteng Dorset dikepung disertai tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Akhir perlawanan. Pada bulan November, beberapa pembantu Patimura tertangkap, seperti Kapitan Paulus Tiahahu, yang merupakan ayah dari Christina Martha Tiahahu, yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Christina Martha Tiahahu yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia tidak dihukum mati, tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Di dalam kapal, Christina Martha Tiahahu mogok tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia kemudian jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 Januari tahun 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buruh dan Pulau Tiga. Perlawanan rakyat Makassar atau Goa terhadap VOC Belanda. Latar belakang. VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan yaitu Raja Goa, Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC melakukan politik divide et impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka. Pada tanggal 7 Juli tahun 1667, meletus Perang Goa. VOC yang dipimpin oleh Cornelis Janson Spelma dan diperkuat oleh pengikut Aru Palaka. Akhir perlawanan. VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombong dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin akhirnya harus melaksanakan isi Perjanjian Bongaya. Benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Sekian video kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.